Hai guys, kembali lagi bersama aku di channel In Love ID. Kali ini aku mau ceritain pengalaman pribadi aku nih guys. Pengalaman pacaran sama om-om. Tapi aku bukan cuma sekedar nyeritain pengalaman pacaran sama om-om doang ya. Di dalamnya aku bakal ngasih tahu kalian tips-tips bagi kalian yang mau pacaran sama om-om nih, atau yang emang lagi deket sama om-om, atau juga emang lagi pacaran sama om-om. Makanya kamu wajib banget tonton video aku sampai habis. Tapi sebelum itu, nggak bosen-bosen aku ngingetin kalian untuk subscribe channel aku, karena biar aku tambah semangat nih buat bikin video. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol lonceng di bawah ini biar kamu dapat notifikasinya setiap kali aku upload video. Oke? Gampang kok. Jadi pertama kali aku pacaran itu kelas 6 SD guys. Tapi bukan sama om-om ya. Ya kali, masa anak SD kelas 6 udah pacaran sama om-om? Serem amat ya. Enggak, waktu itu aku bukan pacaran sama om-om, tapi sama teman kelas sih, seumuran. Pertama kali aku pacaran sama om-om tuh waktu aku kelas 1 SMP. Berarti umur aku tuh berapa tuh? Umurnya berarti sekitar 12 atau 13 tahun. Nah waktu itu tuh aku pacaran sama cowok yang umurnya 33 tahun deh. Gak tahu kenapa. Gak tahu waktu itu kenapa aku kok bisa pacaran sama umur segitu. Berarti bedanya tuh 20 tahunan lah ya guys. Terus waktu SMA aku juga pacaran sama om-om pas kelas 1 SMA. Waktu itu umur aku 15 atau 16 tahun gitu. Nah aku pacaran sama cowok yang umurnya 30 tahunan. Terus pas kuliah juga aku pacaran juga sama om-om, umurnya tuh 31-an lah. Ya pokoknya sekitar segitu. Kayaknya aku hobi banget ya, demen banget pacaran sama om-om. Tapi nggak pacaran sama om-om doang kok, aku juga pernah pacaran sama yang seumuran, terus sama yang beda setahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Jadi nggak cuman pacaran sama om-om. Nggak tahu kenapa, aku tuh ngerasa lebih nyaman gitu, ngerasa lebih cocok pacaran sama om-om tuh guys. Mungkin karena aku tipe cewek yang lebih suka dikasih tahu, lebih suka dibimbing, lebih suka dicerewetin daripada aku yang nyerewetin, daripada aku yang ngasih tahu bahwa segala macam tuh. Aku males yang kayak gitu. Aku ngomong kayak gini tuh ya karena aku udah ngalamin guys pacaran sama om-om maupun yang seumuran ataupun yang cuman beda setahun 2 tahun. Pacaran sama berondong juga ternyata aku pernah loh guys, tapi cuma sekali sih. Itu bedanya ya paling cuma 3 tahunan lah. Rasanya ya enak-enak aja sih. Cuman kebanyakan harus aku yang ngajarin, harus aku yang ngasih tahu, kan males banget ya. Kita kan pengennya diajarin kan, pengennya dikasih tahu kayak gitu, pengennya disuapin, bukan nyuapin kayak gitu guys. Mungkin bagi beberapa orang pacaran sama om-om tuh udah nggak asing lagi, udah nggak aneh lagi. Tapi aku yakin nih, mungkin masih banyak dari kalian yang anggapnya tuh pacaran sama om-om tuh masih aneh gitu. Kok mau sih, kok bisa sih, ya kan? Tapi bisa-bisa aja guys, yang penting judulnya kan cewek sama cowok. Yang penting kan lawan jenis. Kalau misalkan sering chat, sering telepon, sering ketemu, lama-lama kan timbul tuh percikan-percikan cinta, ya kan? Apalagi kalau om-omnya masih gagah, masih perlente, masih cakep, ya kan? Nggak semua om-om itu jelek, nggak semua. Masih banyak kok yang ganteng, cuman kamu belum nemu aja. Sering-sering deh main sama aku biar dapet om-om yang ganteng. Terus ada juga tuh yang bilang kalau cowok mapan itu lebih seksi. Aku mah setuju ya, dan aku yakin kata-kata itu tuh bakal terus berlaku. Kan rasa cinta itu kan bisa timbul tuh dari rasa nyaman. Gimana nggak nyaman sih? Kita nih ya kalau pacaran sama om-om, segala keinginan kita tuh pasti terpenuhi. Kebutuhan kita tuh dicukupin guys. Gimana nggak nyaman coba? Tapi kebutuhan itu bukan cuma soal materi aja sih. Kebutuhan diperhatiin, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dilindungin, tempat keluh kesah, tempat cerita. Gak tahu sih, aku lebih nyaman aja curhat ke om-om, lebih nyaman aja
cerita hidup aku ke om-om gitu, ngerasa lebih didengerin aja. Walaupun nih ya tanggapannya tuh nggak selalu yang banyak nasehatin atau nggak selalu yang bawel, tapi tuh nggak tahu kenapa kita tuh punya rumah gitu. Kalau kita sedih, kalau kita ada masalah tuh kita bisa berteduh gitu. Ya mungkin karena mereka juga kan udah berpengalaman tuh, jadi mereka tuh lebih pinter, lebih jago ngehandle cewek-cewek. Pokoknya aku rasanya lebih cocok aja sama om-om. Sebenarnya seru nggak sih pacaran sama om-om? Pasti banyak yang mikir kan, beda kepala kan beda pemikiran, apalagi ini umurnya tuh beda jauh, pasti beda banget gitu kan pemikirannya. Tapi nih ya, pacaran sama om-om tuh punya pengalaman unik sendiri, seru pokoknya. Iya sih, om-om tuh lebih kaku dan gak banyak basa-basi, jadi apa-apa tuh selalu to the point. Tapi menurut aku nih ya, itu tuh yang bikin kebanyakan cewek tuh lebih seneng aja gitu, karena kan gak banyak basa-basi tuh, jadi kan simple, jadi tuh gak bikin kita nebak-nebak gitu, gak ada kode-kodean, jadi kita langsung ngerti gitu kan, gak bikin kita galau karena kita harus nebak-nebak dulu. Waktu yang dijalanin pas lagi hubungan sama om-om tuh kayak lebih berkualitas gitu, soalnya kan mereka tuh udah mikirnya bukan yang main-main, pasti serius, jadi tuh mereka selalu nganggep ceweknya tuh kayak ratu. Jadi kalau misalkan ada kesempatan atau ada waktu luang nih, ada waktu senggang, mereka tuh lebih milih buat nemuin kita, buat jalan sama kita daripada sama temen-temennya. Cewek mana coba yang nggak seneng menjadi prioritas utama? Pacaran sama om-om tuh nggak selalu enak aja guys, ada nggak enaknya, ada pahitnya. Aku tuh sering banget dibilang cewek matre, disangka cewek matre. Pasti kalian juga pernah kan nyinyir kalau ngeliat di luar atau di mall-mall nih, kan biasanya ada tuh cewek cantik terus gandengannya om-om yang buncit gitu kan. Pasti dalam hati kalian juga nyinyir sedikit gitu, kayak ih cewek cantik kok mau aja sih sama om-om jelek gitu, atau ih pasti cinta duitnya, ih pasti itu cewek nggak bener, iya kan? Pokoknya banyak, pasti kalian tuh pernah nyinyir kayak gitu. Aku aja nih ya yang pernah ngalamin pacaran sama om-om. Kalau lagi nggak pacaran sama om-om nih, terus aku ngeliat ada yang kayak gitu, ada pemandangan kayak gitu, aku juga pasti hilaf, pasti nyinyir gitu. Ada nyinyir kayak gitu. Padahal mah jangan seuzon dulu. Mungkin aja emang mereka tuh kan bener-bener cinta, saling sayang. Itu mah bonus aja kalau cowoknya udah mapan. Lagian gak usah munafik deh. Sifat matre itu kadang perlu loh. Asalkan gunain dalam koridor yang benar, di waktu yang tepat juga, di sikon yang tepat juga. Siapa sih cewek yang gak bahagia kalau segala keinginan terpenuhi, kebutuhan tercukupi? Selain dicintai, kita itu kan dimanjain sama pasangan. Pasti bahagia kan? Gak mungkin ada cewek yang gak bahagia diperlakuin kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi nih, dibilang matre atau mau duitnya aja kayak gitu, bodo amat. Kan mereka mah kan gak tahu apa yang sebenarnya kita rasain. Apa yang terjadi kan mereka gak tahu. Manusia mah wajar, punya mulut, punya otak masing-masing kan, terserah aja mau ngeledek, mau nganggap nggak bener juga terserah aja, bodo amat aku mah. Yang penting kan aku bahagia, jadi nggak usah mikirin nyinyiran orang lain. Rasa nggak enak bukan cuma dirasain sama cewek sih, om-om juga ngerasain. Seringkali mereka tuh disangka atau dikira pedofil. Jadi kalau misalkan om-om itu pacaran sama cewek yang umurnya jauh di bawah dia tuh sering banget dikira pedofil. Padahal aku kasih tahu nih ke kalian, bikin om-om terangsang itu nggak gampang tahu guys, karena dia itu kan lebih berpengalaman, jadi rasa penasaran dia itu udah berkurang. Bahkan ada kan yang udah nggak penasaran sama sekali. Jadi bikin om-om terangsang tuh nggak mudah. Tapi kalau om-om nunjukin rasa itu tuh berarti dia itu nunjukinnya kan ke orang yang disayang. Kalau kayak gitu kan berarti namanya bukan pedofil, iya kan? Buat kalian yang ada niat pacaran sama om-om atau lagi PDKT nih sama om-om, atau juga emang lagi pacaran sama om-om, kalian tuh harus perhatiin beberapa hal. Pastiin beberapa hal ini. Kalian tuh harus pastiin dia itu udah menikah atau belum. Jangan sampai kamu itu pacaran sama suami orang. Kamu tuh jangan sampai jadi perusak rumah tangga orang guys. Jangan sampai kamu tuh cuman dijadiin kesenangannya dia, cuman dijadiin pelampiasannya dia.
cuma dijadiin main-mainnya dia. Pokoknya jangan ya. Kamu itu harus pastiin dia itu udah nikah atau belum. Nah kalau misalkan dia udah pernah nikah nih, kamu kan pastiin tuh dia udah cerai atau belum. Nah kalau misalkan udah dipastiin dia anak nggak sih gitu kan. Kalau dia punya anak, bisa nggak sih kamu nerima anaknya, atau anaknya bisa nggak sih nerima kamu. Dan juga pastiin banget kalau misalkan kamu pacaran sama om-om, pastiin tuh hubungan kalian itu serius atau enggak. Kamu itu jangan jadi cewek yang bodoh yang punya niatan buat main-main sama om-om. Ya jelas bakal kamulah yang kalah, soalnya kan om-om itu lebih berpengalaman. Nanti jangan-jangan malah kamu nanti yang dimanfaatin sama om-om. Jadi pokoknya jangan ada niatan main-main sama om-om. Dan juga nih untuk masalah seks, kalau bisa tunda dulu aja ya. Jangan main-main soal seks sama om-om, soalnya om-om itu kan lebih berpengalaman. Seks itu buat mereka itu jadi kebutuhan gitu. Jadi kamu itu harus pintar-pintar buat ngehandle ini. Kalau bisa kamu bilang sama dia kalau seksnya nanti aja gitu, kalau hubungan kalian tuh udah resmi, kalau udah nikah. Nah guys, pokoknya nggak ada yang salah buat pacaran sama om-om. Yang salah itu ya persepsi kita yang udah terlanjur nganggep itu salah. Kalau kalian saling cinta, saling sayang, saling tulus, ya udah jalanin aja, ya udah pacaran aja, nggak usah dengerin apa kata orang. Yang penting kan kalian bahagia gitu kan. Yang penting lagi sih dalam menjalanin hubungan itu keluarga harus setuju sih. Jangan sampai kamu nyembunyiin hubungan kalian cuma karena kalian tuh malu punya pacar om-om, malu karena perbedaan usia kalian yang jauh. Jangan. Jadi gimana? Kalian masih tertarik nggak pacaran sama om-om? Kalau belum pernah terus bilang nggak tertarik, mendingan coba dulu aja deh. Oke guys, segitu aja video kali ini, dan tunggu aku di video berikutnya yang pastinya akan sangat bermanfaat dan juga sangat menarik. Sebelum berakhirnya video, aku nggak bosan-bosan nih ngingetin kalian buat subscribe channel aku dan juga untuk klik tombol lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video-video aku berikutnya, oke? Oke guys, sampai jumpa. Dah.